Salju. Belanda sekar dalam benteng Rotterdam. Perang Makassar terus berkecamuk antara Kesultanan Gowa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melawan pasukan VOC Belanda di bawah pimpinan Cornelis Jenson. Spelman. Perang berlangsung berlarut-larut selama sekitar 1 tahun, mulai dari tahun 1666 hingga 1667. Namun bukannya kemenangan yang dicapai kedua belah pihak, tetapi kebuntuan perang yang memakan banyak korban jiwa. Jika terus dibiarkan, maka korban akan terus bertambah. Oleh karena hal itu, untuk mencegah timbulnya korban peperangan yang semakin banyak, akhirnya Sultan Hasanuddin menerima tawaran perundingan dari Belanda pada tahun 18 November 1667. Dicapailah kesepakatan perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Bunggaya. Meskipun isi dari Perjanjian Bunggaya sangat merugikan Kesultanan Gowa, namun tidak dapat dielakkan lagi oleh keadaan yang memaksa Sultan Hasanuddin menandatanganinya. Kemenangan Spelman dengan bantuan sekutu-sekutunya, Arung Palaka, Mandarsyah, Jonker van Manipa, dan Buton disambut dengan gembira oleh Gubernur Jenderal VOC Belanda dan orang Belanda lainnya di Batavia. Dengan berpestopara, mereka keliling ke kanal-kanal di Batavia menggunakan perahu-perahu yang dihias. Gegap gempita pesta kemenangan Belanda atas Kesultanan Gowa begitu ramai. Tetapi tidak demikian itu keadaan yang dialami oleh Cornelis Jenson, Spelman, dan kawan-kawannya di Makassar. Hal itu dapat diikuti dari beberapa catatan Belanda yang mengingatkan keadaan menyedihkan itu. Spelman dalam suratnya 5 November 1667 sebelum Perjanjian Bunggaya memberikan laporan kepada atasannya tentang keadaan kesehatan dan semangat anak buahnya yang terus merosot. Dikatakan, jika bingo detedeng Nox Gesson and Strength. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya masih sehat dan kuat. Tapi sewaktu-waktu dapat dijangkiti penyakit dominan kita. Pasien yang sehat itu pada 2 meninggal dunia. Dokter kepala Belfleur sedang sekarat karena menderita disentri. Juga Van der Staten dan Dupont kurang sehat, 182, Serdadu dan 95 Mentros jatuh sakit. Juga orang-orang Bugis, Buton dan Ternate yang membantu Belanda menderita sakit perut. Oleh karena itu, amatlah bergembira Spelman sewaktu mengetahui bahwa Sultan Hasanuddin berkenan menerima tawaran untuk melakukan perundingan ketika situasi dan semangat tempur pasukannya sangat buruk.
Tapi setelah perjanjian Bunggaya ditandatangani dan melihat keadaan anak buahnya mengalami penderita akibat penyakit dan luka serta semangat yang merosot, timbullah kecemasan yang amat sangat. Kekhawatiran dan kecemasannya itu disampaikannya ke Batavia. Ia mengatakan bahwa ia kurang yakin kepada perdamaian yang telah dicapainya. Spelman berpendapat bahwa pengiriman bala bantuan dengan pasukan-pasukan dari Jawa harus diteruskan. Ia harus tinggal lagi beberapa waktu lamanya di Makassar untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian Bunggaya. Dalam keadaan yang cemas itu, Spelman tidak kehilangan keseimbangan dalam memikirkan dan melakukan apa yang harus dilakukan dengan tenaga yang masih sanggup dikerahkannya. Maka segera Spelman melakukan konsolidasi benteng ujung pandang yang diserahkan kepadanya. Ia disiagakan meriam-meriam baru diletakkan di atas tembok benteng. Peralatan perang dipersiapkannya, baik untuk bertahan maupun untuk menyerang benteng itu. Kemudian diresmikan nama-namanya menjadi Fort Rotterdam atas kehormatannya, karena Spelman dilahirkan di Rotterdam. Diangkatnya Bensman dan Van der Staten menjadi komandan benteng itu. Dinamakannya perkampungan di sekitar benteng itu menjadi kota Vlaardingen. Sementara itu tentara atau Laskar Arum Palaka dilengkapi dengan senjata-senjata baru serta dengan amunisinya. Arum Palaka sendiri dinobatkan menjadi Raja Bon. Langkah-langkah konsolidasi itu perlu dengan cepat dilaksanakannya, mengingat sebuah sekutu Sultan Hasanuddin yang membantu peperangannya tidak ikut serta menandatangani perjanjian Bunggaya. 3 orang raja sekutu Sultan Hasanuddin, yaitu Raja Talo, Karaeng, Lengkese, dan Arung Matoa Wajo, yang masing-masing yang membawa serta ribuan pasukan belum menyatakan diri kalah. Sewaktu-waktu dapat melakukan serangan mendadak. Setelah raja-raja yang menjadi sekutu Sultan Hasanuddin seperti yang disebut di atas menghubungi kerajaan Goa, Karaeng Kerundrung merupakan salah seorang tokoh yang kuat menentang diadakan perjanjian Bunggaya. Beliau mendesak Sultan Hasanuddin untuk membatalkan perjanjian itu, meskipun Sultan Hasanuddin telah membayar sebagai cicilan pampasan perang kepada Belanda. Tekanan terus-menerus yang dilakukan oleh Karaeng Kerundrung terhadap Sultan Hasanuddin menyebabkan Baginda tak dapat mengelakkan atau menunda rencana yang dipersiapkan oleh Karaeng Kerundrung untuk melakukan serangan pembalasan di daratan. Pada 21 April 1668,
Pecah lagi perang di bawah pimpinan Karaeng Karunrung sendiri. Pasukan-pasukan inti Makassar bergerak menuju Fort Rotterdam. Pertempuran terjadi lagi dengan sengitnya. Dalam buku harian Spelman dicatat, di eerste Strijd was zeer hevingen konste de Nederlanders veel doden en gewonden. Pertempuran pertama sangat sengit dan banyak orang-orang Belanda mati dan luka-luka. Dalam pertempuran itu, Arung Palaka pun menderita luka-luka. Menurut catatan Spelman, orang-orang Makassar menggunakan peluru-peluru beracun. Sementara itu, keadaan dalam kamp Belanda makin memburuk. Menurut catatan harian Spelman bahwa tiap-tiap hari ada 7 atau 8 serdadu Belanda yang dikuburkan. Spelman sendiri jatuh sakit dan terpaksa mengambil cuti sebulan lamanya. Dalam episode selanjutnya dikatakan 5 orang dokter meninggal dunia, 14 dari 15 orang pandai besi meninggal dunia. Sedangkan tenaga bantuan dari Batavia hanya 8 orang yang masih sehat. Dalam tempo 4 pekan, 139 orang mati di dalam Fort Rotterdam, dalam 52 orang tewas di atas kapal. Perang di bawah Karaeng Karunrung berjalan terus. Benteng-benteng yang mestinya harus dihancurkan menurut perjanjian Bunggaya dipersiapkannya kembali dengan tekun. Pada 5 Agustus 1668, Karaeng Karunrung sekali lagi mengadakan gerakan pancingan. Tentara penyusup mendekati Fort Rotterdam. Arung Palaka yang mengetahui gerakan penyusup itu segera bertindak dan menghadapinya. Orang-orang Makassar mundur dan pasukan Arung Palaka mengejar terus. Tiba-tiba ia disergap dari 2 arah oleh pasukan yang sudah menunggu dalam persembunyiannya. Menurut catatan Belanda, Arung Palaka dan pasukannya zouden allen in de pan gehakt zin akan musnah tergunting. Andai kata tidak cepat dibantu oleh pasukan Belanda dan Ternate. Hari-hari berikutnya terjadi pada 12 Agustus 1668. Karaeng Karunrung melakukan serangan serentak. Serangan itu tidak mencapai sasarannya. Ada kesalahan perhitungan, 27 pucuk meriam jatuh di tangan Belanda. Sesungguhnya hanya pasukan-pasukan Arung Palaka yang melindungi orang-orang Belanda dan pasukan-pasukannya yang sudah kepayahan di dalam Fort Rotterdam secara diam-diam. Belanda memberangkatkan 108 orang prajurit yang sakit dan luka-luka ke Japana, 100 orang meninggal dunia. Van der Steen
Komandan banteng juga tewas. Kapten Dupont menderita sakit dan beri, tetapi dalam kepayahan itu Belanda tetap melakukan persiapan dengan tenaga yang tersisa untuk bersiap siaga, seolah-olah menyembunyikan keadaan yang sedang sekarat dari pasukan Makassar. Matulada 2011 menyusuri jejak kehadiran Makassar dalam sejarah. Yogyakarta penerbit ombak hal 112 sampai dengan 105. Sekarat dalam banteng Rotterdam.